Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Fikayo Tomori semakin dekat untuk menjadi yang berikutnya menandatangani kontrak baru menurut sebuah laporan. Tomori itu berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano tentang situasi perkembangan dari Tomori bersama Rossoneri. Berikut komentar sang jurnalis. Mengenai Milan dan bek tengah, kami sudah membahasnya secara ekstensif. Itu adalah nama yang kontraknya coba diperbarui oleh Rossoneri. Kontraknya berakhir pada tahun 2027. Saya sudah memberitahu Anda bagaimana semua pihak sudah berada pada tahap diskusi lebih lanjut dan negosiasi. Diskusi sedang berlangsung mengenai nominal gaji akhir dan durasi kontrak, tapi Milan tentu saja melakukan segala cara untuk mengamankan tanda tangannya. Klopp ingin segera menyelesaikan pembaruan ini. Mori sangat senang di Milan dan ingin melanjutkan pengalamannya di Milan dan Milano. Ini adalah gambaran dari situasi Tomori dan kami mengharapkan perkembangan signifikan dalam beberapa minggu mendatang yang dapat mengarah pada tanda tangan kontrak, ungkapnya. Barcelona sekarang serius ikut ke dalam perburuan Dusan Vlahovic dan ganggu AC Milan menurut sebuah laporan. Mercato.com melaporkan bahwa Juan Laporta berbicara dengan cukup berani tentang rencana mereka pada musim panas mendatang dengan mengatakan, jika perlu untuk membuat penandatanganan besar musim panas ini, kami siap melakukannya, ungkapnya. Dengan kontrak dari Andreas Christensen dan Robert Lewandowski yang akan berakhir pada akhir musim ini, Blaugrana telah membutuhkan bala bantuan untuk kedua lini tersebut. Alessandro Bastoni menjadi nama untuk mengisi lini belakang, sedangkan Harry Kane atau Julian Alvarez diminati untuk mengisi lini serang. Kemudian Vlahovic yang telah menjadi buruan di Apollo sejauh ini bisa menjadi alternatif jika mereka tidak mendapatkan salah satu dari keduanya. Saat ini penyerang Serbia itu absen hingga Maret karena masalah aduktor, dan laporan tersebut mengkonfirmasi bahwa Rossoneri tetap meminati Vlahovic meskipun belum tahu apakah mampu menyamai tawaran dari Barcelona atau tidak. Gerard Martin tampaknya telah mantap untuk menolak AC Milan pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Martin diwawancarai oleh TV3 di mana dia ditanya tentang rumor kepindahannya ke Real Madrid dan San Siro. Berikut komentar dari bek muda Barcelona itu disampaikan melalui Barça Blaugranes. Madrid tidak, bahkan dalam 1 juta tahun ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Milan, itulah yang mereka katakan. Saya belum pernah mendengar berita tentang itu. Saya sangat senang di sini dan saya tidak berniat pergi. Ini cukup lucu. Rekan satu tim saya memanggil saya Maldini. Saya menganggapnya dengan baik dan senang tampil di level yang baik sebagai bek tengah, bahkan disebut seperti itu, ungkapnya. AC Milan masih dalam perburuan Leon Goretzka meskipun ada persaingan ketat menurut sebuah laporan. Daniele Longo dari Calciomercato.com membagikan informasi terbaru tentang Goretzka dan Milan melalui saluran YouTube miliknya. Dia menyatakan bahwa situasinya masih belum ada tim yang membuat langkah serius atau menyegel kesepakatan dengan Goretzka. Gelandang Jerman itu hampir bergabung dengan Atletico Madrid pada Januari lalu setelah tim Spanyol mengajukan tawaran yang signifikan. Namun Bayern Munchen tidak ingin mengambil risiko apapun, apalagi jika mereka melepas salah satu pilar penting mereka pada pertengahan musim karena mereka masih dalam perburuan gelar musim ini. Di sisi lain, Milan terus berkomunikasi dengan RUF, agensi yang sama yang menaungi Niklas Füllkrug. Masih harus dilihat apakah Atletico akan kembali datang untuk Goretzka pada musim panas, tetapi persaingan akan semakin ketat karena Tottenham Hotspur dan Barcelona juga berminat kepada sang gelandang. AC Milan kemungkinan akan membuat revolusi lini serang pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Jelang dimulainya musim 2025-26, Massimiliano Allegri menempatkan nama Christian Pulisic dan Rafael Leao sebagai poros rencananya. Dia merancang skema 3-5-2 dengan mempertimbangkan kedua pemain dan mereka diproyeksi akan memimpin lini serang, tetapi semuanya mulai berubah sejak salah satu atau keduanya mengalami cedera. Sekarang Pepe Di Stefano memberikan wawancara eksklusif kepada Sempre Milan di mana dia berbicara tentang dampak Allegri kepada pembaruan kontrak Mignon, saga transfer Gian Filipe Matet, dan masalah lainnya. Berikut komentar sang jurnalis. Revolusi dalam serangan tidak akan mengejutkan saya, terutama karena saya melihat kesulitan dalam memperbarui kontrak beberapa pemain seperti Pulisic. Contohnya, saya tidak melihat Leo akan terus bertahan meskipun dia tetap menjadi pemain terkuat di dalam tim. Tapi bagi Allegri, sekarang dia tidak tersentuh seperti musim-musim sebelumnya. Penawaran untuknya akan dievaluasi, ungkapnya. Martin Baturina bercanda tentang AC Milan harusnya membuat lebih banyak jersey yang dapat ditukarkan dengan pemain lawan. Baturina berbicara kepada DAZN setelah pertandingan melawan Rossoneri serta menyinggung tentang Luka Modric yang merupakan rekan senegaranya. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Apa yang bisa saya katakan tentang Luka? Kami berteman melalui tim nasional. Ini adalah mimpi untuk bermain dan melawannya. Saya senang dia melakukannya dengan sangat baik bersama Milan. Ini adalah pencapaian besar untuk bermain melawannya. Tidak, dia memberikan jersey miliknya kepada saya pada pertemuan pertama dan sekarang dia memberikannya kepada Smolcic. Jika Milan bisa berbuat lebih banyak, kami semua akan lebih bahagia, ungkap
Ungkapnya, gabung Milan aja lah Mas Batu, bisa kali main bareng Modric musim depan. Fabio Capello layangkan kritikan kepada Como atas insiden yang terjadi pada pertandingan melawan AC Milan beberapa hari yang lalu. Capello berbicara di Sky dan dia membagikan pendapatnya tentang kelemahan terbesar dalam cara Como melakukan sesuatu, terutama bagaimana mereka berperilaku di lapangan. Berikut komentar mantan pelatih Rossoneri itu disampaikan melalui Milan Press. Hal yang tidak saya sukai dari Como adalah mereka memprotes seperti orang gila. Mereka selalu menuju wasit. Dalam 3 pertandingan terakhir, 3, 4, bahkan 5 pemain terus-menerus melakukan protes terhadap wasit. Buruk. Fabregas perlu memperbaiki hal ini. Kemudian di Italia, ada hal lain yang diperbolehkan. Semua pelatih berlari di sepanjang garis batas. Ada area teknis dan kemudian mereka melakukan yang mereka inginkan. Mengapa ini diterima? Conte dan Fabregas melakukannya. Di zaman saya, itu dilarang. Ungkapnya. Rafael Leao akui tolak Inter karena dia menunggu AC Milan bergerak untuk membawanya ke Italia. Leao diwawancarai oleh CBS Sport dalam episode terbaru acara Kick In It dan dia berbicara beberapa hal yang salah satunya tentang penolakannya kepada Inter. Berikut komentar penyerang Rossoneri itu disampaikan melalui Milan Press. Inter menelpon direktur olahraga Luis Campos dan mengatakan bahwa mereka tertarik. Saya tidak yakin, tetapi di masa lalu saya mengikuti dan mendengar tentang Milan dengan Maldini. Ronaldinho adalah idola saya, bukan Inter. Saya berkata, saya akan tinggal 1 musim lagi. Kami finish di posisi kedua di Liga dan akan bermain di Liga Champions musim depan. Tapi kemudian direktur mengatakan kepada saya, Milan menginginkanmu. Saya pikir kesepakatan itu akan selesai dalam beberapa hari. Dalam latihan Anda memainkan bagian pertama, bukan yang kedua. Tidak ada risiko. Mereka mengatakan kepada saya, seseorang ingin berbicara dengan Anda dalam 10 menit. FaceTime. Maldini. Dia bertanya tentang kabar saya, mengatakan kepada saya bahwa mereka telah mengikuti saya sepanjang musim. Bertanya apakah saya ingin menjadi bagian dari keluarga Rossoneri. Dan saya langsung menuju ke penandatanganan. Ungkapnya. AC Milan bisa mendapatkan angin segar karena Lautaro Martinez diragukan tampil dalam derby menurut sebuah laporan. Milan Press melaporkan bahwa kapten Nerazzurri itu tidak akan mungkin tersedia untuk pertandingan derby melawan Milan dalam 2 minggu mendatang, terutama dengan masalah betis yang merupakan otot halus dan jelas akan berisiko jika bertaruh pada masalah ini. Namun La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Cifu mendapatkan kabar baik karena kemungkinan cederanya lebih serius pada Lautaro telah dikesampingkan. Kapten Inter itu akan kembali dievaluasi pada pekan depan. Dia dipastikan akan melewatkan pertandingan melawan Lecce serta leg kedua melawan Bodo Glimt. Striker Argentina itu kemungkinan besar harus melewatkan pertandingan melawan Genoa dan leg pertama semifinal Coppa Italia melawan Como. Cifu sangat berharap dia mampu pulih tepat waktu dan tersedia pada pertandingan melawan Rossoneri pada 8 Maret mendatang.